Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Bayu Fadayan dengan NPM 100, Fatur dengan NPM 103, dan juga Indah dengan NPM 120 ya. Oke, di sini kami akan mempresentasikan project UTP text mining gitu ya. Oke, mungkin untuk tema bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada tema yang kami gunakan. Tema yang kami gunakan ini yaitu abstrak dari jurnal IT maupun non-IT dengan 6 kategori, yaitu arsitektur jaringan dengan contoh kata kuncinya yaitu routing, jaringan komputer, area network. Lalu kategori kedua ada multimedia dengan contoh kata kuncinya yaitu media pembelajaran, animasi, dan video. Kategori yang ketiga ada non-IT dengan contoh kata kuncinya yaitu kimia, sejarah, agama, pembangunan, dan lainnya yang tidak berhubungan dengan IT. Lalu ada kategori keempat yaitu pemodelan dengan contoh kata kuncinya yaitu jaringan saraf, pemodelan spasial, simulasi. Lalu kategori kelima ada sistem cerdas dengan contoh kata kuncinya yaitu smart IoT dan microcontroller. Untuk kategori terakhir yaitu sosioinformatics, contoh kata kuncinya yaitu sistem penunjang keputusan, sistem informasi, dan sentimen pro. Untuk alasan kenapa kami memakai tema tersebut adalah karena beragamnya topik. Kadang mahasiswa Ilkom bingung dalam menentukan topik. Untuk itulah dibuat sistem cerdas yang dapat membantu teman-teman dalam menentukan topik penelitian. Lalu selanjutnya ada source dokumen kami. Nah, dokumen ini kami ambil dari berbagai macam sumber. Contohnya seperti Google Scholar ataupun website kumpulan jurnal dari suatu universitas. Nah, data-data ini kemudian dimasukkan ke dalam notepad, lalu dikumpulkan dalam sebuah folder dan diberi nama jurnal abstrak data. Nah, di sini kami sudah memasukkan link untuk daftar dokumen yang sudah kami kumpulkan berisi dokumen abstrak, dokumen judul, dan dokumen abstrak prediksi. Yang nantinya dokumen-dokumen ini akan kami import ke dalam workflow yang kami buat di aplikasi Orange. Oke, lalu selanjutnya kami akan menjelaskan workflow dari Orange yang kami buat. Nah, ini untuk workflow-nya. Sebagai awal untuk memulai workflow, kita importkan dulu seluruh dokumen yang sudah kita ambil. Nah, untuk dokumen abstrak, mulai dari jurnal 1 sampai jurnal 117, kita mengimport menggunakan widget import dokumen. Lalu untuk dokumen judul, kita importkan menggunakan widget file. Yang selanjutnya, kedua dokumen ini nantinya akan di-merge menggunakan widget merge data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Selanjutnya, setelah data digabungkan dengan widget merge data, proses selanjutnya adalah melakukan pre-processing text. Untuk melakukan pre-processing text, di sini terlihat bahwa input dari pre-processing text itu adalah sebuah korpus, sementara output dari merge data itu adalah data. Sehingga kita perlu mengkonvert dulu dengan widget korpus. Jadi merge data itu dihubungkan ke korpus dulu. Nah, nanti bisa kita evaluasi secara mandiri lewat word cloud dan juga dengan corpus viewer gitu ya. Misalnya seperti ini. Oke, kita ke preprocessing. Untuk preprocessing text sendiri nggak banyak yang diatur ya. Paling hanya untuk transformation, lowercase, dan juga remove action. Tokenization-nya menggunakan regex expression. Untuk filteringnya pakai stop word, dan juga jangan lupa bahasanya itu bahasa Indonesia. Dan juga simbol-simbol gitu ya. Oke, setelah dibersihkan datanya ya, bisa kita review secara mandiri lagi dengan menggunakan word cloud dan juga corpus viewer gitu. Nah, di word cloud terlihat bahwa tidak adanya kata hubung dan juga koma, titik gitu ya.
Oke, setelah data dibersihkan, selanjutnya kita bakal melakukan feature constructor atau melakukan kategorisasi dari tiap-tiap abstrak. Oke, di sini feature constructor ditentukan dulu mau buat kolom apa. Berarti di sini saya buatnya kolom topik dan di sini adalah ekspresinya gitu. Nah, dasar dalam membuat feature constructor di kelompok kami itu ada di sini. Jadi ditentukan dulu tiap-tiap jurnal, ditentukan terlebih dahulu topiknya apa gitu sampai terakhir. Nah, setelah itu dicari kata paling unik dari si judul jurnal maupun kontennya gitu. Karena khawatir kalau misalkan menggunakan kata yang terlalu umum, misal seperti jaringan, itu bisa masuk ke dua kategori, bisa ke arsitektur jaringan dan juga jaringan saraf tiruan ke pemodelan, seperti itu. Oke, untuk expressionnya sendiri, nah ini ada expression yang dibuat juga secara manual gitu. Jadi ini si value dari datanya jika if yang ada di sini itu benar gitu ya. Nah, di sini ada dua parameter yang dibuat ya. Di sini ada maksudnya sumbernya ya, ada dari title dan juga ada dari konten gitu. Jadi pertama-tama supaya lebih gampang kita melakukan kategorisasi lewat judulnya dulu. Baru setelah misalkan tidak terlalu unik judulnya, bisa kita lakukan dengan konten lewat konten seperti itu. Oke, setelah udah melakukan pemfituran atau kategorisasi dengan feature constructor, kita bisa lihat dulu nih datanya seperti apa gitu. Ini datanya, data hasil dari feature constructor. Ini bisa kita bandingkan dengan data yang kita buat ya. Nah, ini perbandingannya gitu. Terlihat bahwa perbandingan tingkat kecocokannya mencapai 99,15%. Nah, artinya hampir semua feature itu sama dengan hasil kategorisasi secara manual seperti itu. Oke, selanjutnya setelah feature constructor, kita akan melakukan back of words atau pembobotan kata. Lagi-lagi di sini ada syarat ya untuk back of word, inputnya itu harus corpus, sementara feature itu mengeluarkan output data, sehingga kita akan membuat widget corpus dulu sebagai convertnya gitu. Setelah dibuat, kita di sini bakal membuat back of word dengan metode IDF dan juga dengan term frekuensi yang tipe count seperti itu. Oke, setelah dilakukan back of word atau pembobotan, kita bisa lihat juga nih hasilnya di sini. Nah, di sini ada beberapa hasil perhitungan dari atau pembuatan dari back of word itu sendiri. Nah, oke, mungkin selanjutnya untuk pemodelan ya akan dilanjutkan oleh Fatur. Padanya dipersilakan. Terima kasih Saudara Bayu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pemodelan ya. Nah, setelah tadi datanya sudah diberi pembobotan, selanjutnya kita memilih atau menseleksi kolom-kolom mana yang akan dihitung dan ataupun yang tidak akan dihitung. Bisa kita lihat di sini terdapat feature dulu ya. Di sini terdapat feature yang artinya setiap kata-kata di dalam jurnal ini yang tadi sudah mengalami pembuatan gitu, sudah mengalami segala macam pre-processing gitu, sudah mengalami organisasi seperti itu, nanti akan dihitung oleh model machine learning-nya. Dan tadi kan sudah direpresentasikan menggunakan back of words, menggunakan metode TF-IDF, yang artinya nanti kata-katanya itu akan direpresentasikan ke dalam sektor-sektor. Nah, nanti sektor-sektor tersebut
tersebut akan dihitung oleh model machine learning-nya. Kemudian ada ignore-nya. Ignore itu artinya yang tidak dipakai atau angka-angka atau simbol-simbol lah yang tidak dihitung dalam model machine learning-nya. Sebagian besar berupa angka ataupun berupa tanda-tanda yang kurang bermakna gitu. Adapun ini target. Nah, target itu artinya untuk kelasnya, lebih simpelnya untuk kelasnya. Jadinya apa hasil yang ditentukan gitu oleh metode machine learning-nya gitu. Itu untuk menentukan topik dari jurnalnya itu. Kemudian metas ini adalah seperti kolom-kolom untuk pelengkap saja. Oke, setelah kita diseleksi kolom, kita menggunakan dua model untuk klasifikasiannya. Di sini terdapat neural networks atau jaringan saraf tiruan dalam bahasa Indonesianya. Yang kedua ada metode random forest. Nah, untuk settingan untuk neural networknya, di sini kita menggunakan solver Adam dan aktivasinya logistik ya, dan jumlah neuron ini hidden layer. Jadi jumlah neuronnya atau sarafnya gitu yang digunakan itu sebanyak 1000. Kemudian ada maksimal jumlah iterasinya atau pengulangan perhitungannya sebanyak 500 kali. Oke, kemudian kita cek di random forestnya. Random forestnya kita memilih number of trees. Jadi kita memilih untuk berapa menciptakan pohon dasar keputusannya, sebanyak 1000. Dan do not split subset smaller than, atau yang artinya jangan membagikan subset yang lebih kecil dibanding 5 buah pohon dasar keputusan, banyak 5. Oke, untuk cara kerjanya sendiri, kalau neural networks itu meniru jaringan saraf tiruan manusia. Artinya neural networks ini konsep cara kerjanya itu meniru cara berpikir manusia. Yang bisa kita tahu sendiri ya, di dalam saraf manusia sendiri terdapat jutaan banyak jaringan saraf gitu yang digunakan atau neuronnya yang digunakan untuk berpikir gitu. Nah, kemudian ini sama ya di dalam komputer. Jadinya setiap neuron akan menerima inputan, dan setiap lapisan neuron itu akan melakukan operasi dasar perhitungan matematika, atau misalnya melakukan perhitungan matematika gitu, yang ada rumusnya. Kemudian hasilnya akan diteruskan ke dalam neuron berikutnya gitu, sampai menciptakan suatu dasar keputusan. Kemudian untuk random forest cara kerjanya yaitu komputer akan menciptakan beberapa banyak pohon dasar keputusan, yang nantinya pohon dasar keputusan ini akan dilatih untuk membagikan klasifikasi setiap data yang dimana di dalam kasusnya jurnal di sini ya, itu akan dilatih dan akan menghasilkan, setiap pohon itu akan menghasilkan keputusan. Nah, kemudian setelah menghasilkan keputusan, random forest ini mengambil semua majority voting atau suara mayoritas pada pohon keputusan, yang dimana suara mayoritas itu akan diambil sebagai sebagai dasar keputusannya gitu, sebagai
dasar klasifikasinya. Oke, kira-kira begitu ya cara kerjanya. Kemudian kita masuk ke dalam test and score. Kita mau lihat seberapa besar akurasinya. Di sini terdapat ada 6 evaluasi dari tiap-tiap model. Ada AUC atau area under the curve, artinya seberapa baik model menangani atau membedakan antara kelas positif dengan negatif. Artinya seberapa baik model itu mengerti perbedaan atau menangani klasifikasi gitu, antara kelas yang satu dengan kelas yang lain gitu. Seberapa, terus yang lebih simpelnya, seberapa baik model itu mengklasifikasikan gitu data. Kemudian masuk ke CA atau classification accuracy, artinya seberapa baik si model-model ini mengklasifikasikan gitu, seberapa baik akurasinya gitu untuk mengklasifikasikan jurnal-jurnal atau data-data ini. Kemudian di sini kita masuk ke precision dulu atau precision, atau artinya presisi, yang artinya seberapa akurat sih, maksudnya modelnya itu seberapa akurat, keakuratan positif gitu. Model tuh memprediksi kelas-kelasnya gitu. Kemudian recall-nya itu berarti seberapa besar tingkat persentase total model gitu, seberapa besar tingkat persentase keakuratannya yang benar-benar positif gitu, yang diklasifikasikan oleh model. Kemudian MCC itu artinya seberapa besar si komputer atau modelnya itu mengetahui tingkat korelasi atau hubungan antara data observasinya dengan data yang sudah diprediksi gitu hasilnya. Dan semua nilai ini semakin mendekati 1, artinya model itu semakin baik, sedangkan semakin mendekati 0, artinya model tersebut semakin kurang baik dalam performanya ya. Kemudian kita bisa lihat di rata-rata overall random forest mengungguli, nilainya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan neural networks. Yang artinya kalau misalkan bisa kita ambil dari sini, random forest performanya lebih baik sedikit dibandingkan dengan neural networks-nya. Apakah benar? Coba kita lihat ke dalam confusion matrix-nya. Oke, ini sudah masuk ke confusion matrix-nya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk model random forest-nya. Nah, di sini terbagi nyala kelas-kelas yang diprediksi, yang sudah diklasifikasikan oleh modelnya. Terdapat ada sekitar 6 ya, ada 6 genre-nya atau tipe jurnalnya. Yang pertama ada arsitektur jaringan, yang kedua ada multimedia, non-IT, pemodel, sistem cerdas, dan sistem informatik. Kemudian bisa dilihat angka yang label berwarna biru ini, artinya seberapa besar persentase yang benar gitu diklasifikasikan oleh model si random forest ini. Misalkan arsitektur jaringan di sini 83,3% benar. Kemudian ada multimedia 95%, non-IT 100%, pemodelan 76,9%, sistem cerdas 83,3%, sedangkan untuk sosial informatiknya 48,8%. Oke, kemudian kita bandingkan dengan hasil di neural networks-nya. Arsitektur jaringan, neural networks memprediksi 33,3% benar, sama ya.
Kemudian multimedia memprediksi 62,9% benar. Kita bandingkan dengan random forest, hasilnya tinggal lumayan jauh ya. Neural networks lebih sedikit kinerjanya lebih sedikit buruk ya dibandingkan random forest. Dan IT 100% sama dengan random forest. Neural networks 90,9% pemodelan. Ternyata neural network unggul pada klasifikasi pemodelan, lebih baik 90,9%. Kemudian pada sistem cerdas, neural networks memprediksi 65,2% benar, sedangkan random forest 33,3%, artinya random forest lebih unggul. Kemudian sistem informatics 57,1% dan random forest 48,8%. Artinya neural networks unggul juga, dan tapi overall random forest mengungguli neural networks dalam prediksi klasifikasinya. Kemudian kita masuk ke dalam ROC analisis. Nah, kemudian bisa kita lihat ROC analisis. Sebenarnya ROC analisis itu sama dengan AUC, under the curve. Artinya seberapa besar model itu baik untuk mengklasifikasikan antara kelas, membedakan gitu antara kelas negatif dengan kelas positif gitu, atau membedakan antara kelas-kelasnya gitu. Tetapi ini dalam bentuk grafik. Kemudian di sini target. Nah, targetnya itu kita bisa lihat di sini, bisa kita lihat masing-masing performa masing-masing pada klasifikasian jurnalnya ya. Tipe jurnalnya ada arsitektur jaringan, multimedia, non-IT. Ada arsitektur jaringan. Neural networks sedikit lebih unggul dibandingkan random forest untuk arsitektur jaringan. Ada kalanya neural networks kalah gitu, maksudnya nilainya sedikit di bawah random forest, tapi kemudian ada kalanya neural networks sama dengan 1, artinya bagus kinerjanya, sedangkan random forest tinggal lebih sedikit ya dibandingkan neural networks. Bisa diberitahu nih, maksudnya kalau misalkan grafiknya semakin mendekati nilainya 1, artinya performa model ada semakin baik. Kemudian untuk multimedia secara garis besar neural networks lebih stabil dan lebih mengungguli sedikit antara random forest, walaupun keduanya itu terlihat sama persis gitu, saling berdekatan lah posisinya. Kemudian kita lihat non-IT. Nah, non-IT keduanya saling menyusul, jadi di setiap ada beberapa kondisi neural network dapat lebih baik mengklasifikasikan non-IT. Kadang ada juga random forest melakukan sebaliknya gitu. Kemudian ada pemodelan. Nah, sehingga di pemodelan ini untuk random forest kinerjanya lebih bagus di pemodelan, artinya di random forest tuh mengungguli pada pengklasifikasian pemodelan dibandingkan neural networks. Kita lihat di sini areanya lebih mendekati 1, warna hijau random forest dibandingkan neural networks. Kemudian sistem cerdas. Nah, random forest mengungguli agak jauh sekarang. Random forest mengungguli neural networks. Yang grafiknya random forest mendekati 1, hampir mendekati 1 nilainya. Seringkali mendekati 1, kemudian neural network itu seringkali di bawah random forest. Walaupun pada awal mula neural networks ada sedikit 1 mengungguli random forest. Nah, untuk social informatics-nya
random forest dan neural network saling sama lah istilahnya. Maksudnya keduanya itu saling mengungguli satu sama lain di selang-seling di beberapa kondisi. Ada neural network performanya lebih bagus, ataupun random forest pun yang lebih bagus. Jadi saling tumpang tindih grafiknya. Oke, setelah itu setelah erosi analisis, mari kita masuk kepada prediksinya. Di sini kita menguji sebuah jurnal baru, sebuah 7 buah jurnal baru atau data mentah baru yang nantinya akan diprediksi kelasnya gitu. Apakah seberapa besar sih akurasinya neural networks dan random forest tuh menangani data-data baru tersebut. Oke, bisa kita lihat di random forest terlebih dahulu. Nah, ini adalah klasifikasi yang sudah diprediksi oleh random forest. Kemudian ini di sini sudah disiapkan topik yang sudah kita tentukan secara manual ya. Artinya yang pertama jurnal 1 random forest prediksi mengklasifikasi jurnal tersebut sebagai pemodelan. Benar ya, pemodelan atau socioinformatics. Ini atau itu bisa keduanya. Yang kedua sistem cerdas, benar, sistem cerdas. Jurnal ketiga sistem cerdas, benar. Socioinformatics benar, pemodelan benar yang kelima. Dan yang keenam, yang keenam salah satu. Random forest mengklasifikasikan jurnal yang keenam sebagai non-IT, sedangkan topik atau misalkan jurnal yang aktualnya yang sebenarnya itu socioinformatics atau pemodelan. Kemudian yang terakhir sistem cerdas, benar. Nah, bisa dilihat berarti random forest berhasil mengklasifikasikan jurnal baru sebanyak 6 ya, sebanyak 6 jurnal dari 7 buah jurnal. Lumayan. Akan kita bisa kita lihat di network. Kita lihat kelas yang prediksinya. Jurnal 1 sudah salah ya. Neural network sudah salah. Seharusnya pemodelan atau socioinformatics neural networks orang mengklasifikasikan sebagai multimedia. Ada satu yang salah. Kemudian yang kedua pemodelan, benar, sistem cerdas satu pemodelan. Yang ketiga sistem cerdas, yang keempat sistem cerdas, salah. Yang keempat seharusnya socioinformatics ya, berarti sudah dua mengalami kesalahan. Kelima pemodelan, yang keenam pemodelan atau socioinformatics, yang ketujuh sistem cerdas. Nah, untuk kelas prediksi neural networks, dia berhasil mengklasifikasikan 4 buah jurnal benar dari 7 buah jurnal yang disediakan. 7 buah jurnal baru, yang artinya sekali lagi random forest mengungguli sedikit dibandingkan oleh neural networks. Kemudian kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, model random forest menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan neural networks dalam klasifikasi teks pada data uji yang diberikan. Hal ini terlihat dari konsistensi dan relevansi prediksi kelas yang lebih tinggi dari random forest. Dan meskipun tanpa menciptakan probabilitas prediksi, random forest cenderung lebih efektif dalam mengatasi variasi topik dan memberikan klasifikasi yang akurat. Sedangkan neural networks menunjukkan beberapa kelemahan dalam kesalahan klasifikasi, khususnya pada kelas sistem cerdas dan socioinformatics. Jadi kesimpulannya, oleh karena itu, untuk aplikasi ini random forest lah yang disyaratkan sebagai metode yang lebih efektif, lebih andal, karena kemampuannya itu berhasil menghasilkan prediksi yang konsisten dan akurat. Oke, terima kasih.
sekian dari kami, presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang telah kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.